Pendidikan Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sama saya Zainuddin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 12 Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Irwansyah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Arus Selatan. Bapak Irwansyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud mengadakan ini Pak, wawancara praobservasi sebelum Bapak melakukan supervisi di kelas. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan Pak nanti yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait nanti metode apa yang akan Bapak ajarkan di kelas, kemudian menggunakan pembelajaran seperti apa. Nanti di kelas akan saya coba amatin gitu Pak. Nah, kira-kira dari yang rencana Bapak hari ini, kira-kira tujuan apa Pak yang Bapak sampaikan nanti ketika pas waktu pos pembelajaran? Oke, terima kasih Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, ada 3 hal yang mungkin akan menjadi tujuan saya yang akan coba saya capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa itu nanti mampu Pak memahami isi teks hasil observasi berdasarkan buku pengetahuan yang diperdengarkan ataupun dibaca dengan cermat. Kemudian yang kedua, nanti siswa itu mampu mengidentifikasi penggunaan kata, kalimat, ataupun paragraf dalam sebuah teks observasi. Nah, yang terakhir Pak, yang ketiga, siswa itu nanti diharapkan mampu menulis laporan hasil observasi berdasarkan teks yang dibacanya. Jadi mungkin itu Pak, sekitar itu 3 tujuan yang akan coba saya capai dalam pembelajaran kali ini. Baik, tadi ada 3 tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak sampaikan, yang ingin Bapak capai ketika nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian gini Pak, bagaimana dengan area pengembangan gitu ya, area pengembangan yang ingin Bapak capai ketika dalam proses pembelajaran nantinya? Terima kasih Pak. Nanti rencananya akan ada 2 juga area pengembangan yang coba saya capai. Yang pertama adalah dari area pengetahuan, itu nanti kaitannya anak-anak itu nanti menelaah Pak, menelaah teks observasi berdasarkan buku yang mereka baca. Kemudian yang kedua, mereka nanti juga di area keterampilannya adalah mencoba menulis kembali laporan teks observasi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Jadi tidak lagi meniru dari yang mereka baca. Baik, tadi Bapak menyampaikan ada area pengembangan bagian pengetahuan Pak ya, juga bagian keterampilan. Nah, kemudian saya ingin mendengar kembali nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, terkait dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pengajarannya Pak yang nanti akan Bapak terapkan di kelas. Terima kasih Pak. Untuk strategi yang coba nanti saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak, berdasarkan kesiapan siswa. Jadi kesiapan siswa dalam hal belajar nanti diikuti dengan pendekatan dari segi sosial dan emosional. Kemudian dari segi model pembelajarannya saya akan bagi sesuai dengan kelompok Pak. Jadi kelompok ini dibagi dengan sesuai dengan kemampuan siswa itu berdasarkan keterampilan dan keaktifan mereka. Sedangkan model yang saya akan coba gunakan adalah PBL Pak, Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Baik Bapak, kemudian lalu bagaimana dengan metodenya yang akan Bapak nanti gunakan ketika proses pembelajaran di dalam kelas? Terima kasih Pak. Metode yang akan saya gunakan ada 3 Pak mungkin nanti ketika nanti di dalam kelas. Yang pertama adalah diskusi kelompok, kemudian juga tanya jawab, dan yang terakhir mungkin nanti akan ada penugasan Pak. Baik Bapak.
Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas tadi adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak ya. Nggih, Pak. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nggih. Kemudian juga model pembelajarannya adalah problem based learning atau PBL. Nggih. Juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian dengan penugasan serta tanya jawab begitu Pak ya tadi Pak ya. Nggih, betul, Pak. Nah begini Pak, bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan ketika pembelajaran nantinya Pak? Oke, baik Pak. Media yang akan saya gunakan, yang pertama tentu saja adalah beberapa contoh Pak, laporan teks hasil observasi, kemudian tentu saja untuk melihat keaktifan siswa, saya akan mencoba membuat LKS atau LKPD, kalau kerja untuk mereka. Yang terakhir tentu saja saya juga pasti akan menggunakan Selindia PowerPoint, karena sekarang IT juga dituntut Pak, untuk setiap guru yang melaksanakan pelajaran di kelas, dan laptop tentunya Pak yang akan saya gunakan. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Kemudian kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian di hari apa, terus di kelas berapa, dan juga di jam keberapa nanti pelaksananya? Oke, terima kasih Pak. Insya Allah Pak, hari ini saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang tadi saya sampaikan, rencana pembelajaran yang tadi saya sampaikan ke Bapak. Insya Allah hari ini saya akan ada jam di kelas 7C, itu tepat. Kalau jam pelajarannya itu jam pelajaran 6 dan 7 Pak, setelah istirahat kedua. Baik Bapak, jadi rencananya hari ini Pak ya, Bapak akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke Pak. Pada jam ke-6 dan ke-7 di kelas 7C. Nah, kebetulan nih Pak, insya Allah nanti saya akan datang ke kelas Bapak, kemudian melakukan supervisi kelas Pak ya. Mohon izin nih Pak ya. Siap Pak. Nah, pada kesempatan itu juga saya nanti akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak nanti Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, saya nanti juga akan ada percakapan yang terakhir Pak. Ini Pak, ini percakapan pasca observasi. Nah, kebetulan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ada yang mendampingi dari pihak BGP Pak, nanti Pak yang akan membersamai kita. Kira-kira Bapak berkenan untuk pelaksanaan tersebut? Siap Pak. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya untuk untuk membersamai kita nanti ketika pas waktu proses pasca observasi Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira hal baik apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Setidaknya Pak, saya punya gambaran bahwa nanti apa yang harus saya persiapkan sebelum saya memulai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi saya harus selalu menyusun semua yang mungkin diperlukan, baik itu tadi seperti kata yang Bapak tanyakan tadi, strategi, metode, kemudian mungkin juga pendekatan apa yang harus akan dipakai, dan juga media apa yang akan saya gunakan. Jadi mungkin itu Pak, agar saya bisa belajar lagi bahwa oh ya, ternyata ketika kita ingin masuk kelas kita harus punya persiapan yang lebih matang lagi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, kemudian atas bersedia untuk berbincang-bincang sama saya pada percakapan praobservasi ini. Kemudian nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita nanti akan berjumpa kembali pada proses kegiatan observasi kelas dan juga observasi maksudnya pasca observasi nanti Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk berbincang dan bercakap sama saya pada proses observasi ini. Sama-sama Pak. Oke, insya Allah sementara seperti itu aja sih Pak proses ininya, observasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Oke, sip. Sama-sama Pak. Bagaimana? Masih semangat? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang dilahir hari ini? Siapa? Yang satu? Siapa lagi? Sudah ada. Ya, kita doakan
teman kita yang mungkin sakit atau apa dia? Aman Pak. Ya, jadi ya usahakan kalau misalnya ada yang alfa ataupun tidak ada keterangan, kalian berhubungi temannya, tanyakan kenapa alfa hari ini. Kalau kemudian sakit, doakan agar dia cepat sembuh dan bisa sekolah seperti biasa. Baik, hari ini seperti yang Bapak sampaikan kemarin di pertemuan terakhir, kita akan mencoba mempelajari materi baru yang ada kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalian tentu sering membaca tentang hasil penelitian atau hasil percobaan. Nah, ini secara tidak langsung kalian pernah baca. Nanti kita akan membahas pada hari ini yang sebetulnya ini sekitar yang kehidupan kalian sehari-hari, apa kehidupan kalian sehari-hari. Demikian ya. Jadi tetap semangat walaupun ini jam terakhir ya dalam tengah hari, lapar, ngantuk. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan. Siang ini kita akan coba mempelajari materi baru yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Walaupun kemarin di pertemuan terakhir Bapak sudah sampaikan di akhir pembelajaran bahwa kita akan belajar tentang teks laporan observasi. Nanti langkah-langkah pembelajarannya Bapak akan sampaikan dulu sedikit materi tentang ini, kemudian kalian akan dibagi per kelompok sesuai dengan yang Bapak sampaikan kemarin. Kemudian setelah nanti kembali ke kelompoknya masing-masing, kalian akan mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan ini. Nanti akan ada kelompok yang presentasi ke depan kelas. Beberapa saja nanti. Karena waktunya tidak cukup. Baik, kita mulai. Teks laporan observasi bahasa Indonesia kelas 7. Apa itu teks laporan observasi? Adalah teks yang berisi paparan tentang pengamatan pada suatu objek, fenomena atau peristiwa secara sistematis dan akurat. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi yang objektif dan terpercaya kepada pembaca. Mungkin Bapak tidak terlalu banyak membacakan, kalian pelajari, amati apa yang ada dalam pengertian ini. Kemudian apa tujuannya? Tujuan kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, nanti kalian memahami isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Mungkin nanti jawabkan. Kemudian lengkap, mencakup semua informasi penting tentang objek yang diamati. Berarti lengkap, tidak ada yang ditinggalkan. Akan digabung ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah Bapak bagi di pertemuan terakhir. Silakan langsung gabung dengan kelompoknya. Tidak usah yang pindah itu hanya badan dan kakinya, bukan mulutnya. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Cepat. Dan sesuai dengan yang dipilih kemarin pertemuan terakhir. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Kalau itu mejanya tak bertawar, silakan saja. Silakan bergabung dengan saya. Jadi itu langsung tidak bisa. Aku tak ada saja. Cuma numpang nama, tidak perlu bekerja sama sekali. Bapak tidak mau diskusi itu. Usahakan diskusi dengan teman kelompoknya. Silakan. Baik, untuk diskusi kelompoknya kita akan coba presentasi. Kita akan coba tunjuk atau mungkin saya tawarkan beberapa kelompok yang mau maju untuk presentasi dari beberapa soal yang ada di dalam lembar kerja yang Bapak bagikan tadi. Silakan, sampai mau maju untuk nomor 1. Ya, silakan kelompok yang bagian sini, silakan maju satu orang untuk presentasi. Ayo cepat. Cukup bacakan saja. Cukup bacakan, yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan, tapi dibaca. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan?
merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Udah? Ya, jangan tepuk tangan dulu. Mau nomor 2. Oke, tepuk tangan juga. Tujuan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan berawal dengan menjawabkan tiga percobaan. Apa? Ulangi. Yang keras sedikit, Pak. Teks laporan percobaan berawal dengan menjawab. Nah, ini terus temanmu, akhirnya bingung, ya kan? Coba ulangi. Teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. Menjabarkan tujuan percobaan. Ya, tepuk tangan dulu. Apa saja fungsi teks laporan percobaan? Adapun fungsi teks laporan antara lain pertanggungjawaban bagi orang yang diberikan tugas, landasan pimpinan dan mengambil kebijakan atau keputusan, alat untuk melakukan pengawasan, serta dokumen sebagai bahasa studi dan pengalaman bagi orang lain. Ya, baik. Terima kasih. Tangan dulu untuk semuanya. Ada kelompok yang maju. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin dulu melakukan refleksi kepada kalian, yaitu pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab oleh setiap kelompok secara masing-masing, karena mungkin nanti setiap kelompok akan punya jawaban yang berbeda. Menurut kalian, apa hal yang menarik kalian pelajari pada hari ini? Silakan, mungkin ada kelompok yang mau jawab dulu. Ya, silakan. Apa Bang? Maju dulu. Ya. Mengetahui tujuan teks laporan hasil observasi. Ya, dari sebelum mereka hari ini yang kita pelajari adalah mengetahui tujuan teks laporan hasil observasi. Silakan tadi siapa tadi? Ini dulu tadi. Apa menurut kalian yang paling menarik? Mengetahui ciri-ciri teks laporan percobaan. Mengenai laporan percobaan atau laporan teks hasil observasi. Ada lagi? Ya, apa? Hal menarik yang saya dapatkan adalah saya bisa mengetahui pengertian percobaan. Ya, laporan percobaan atau laporan teks laporan hasil observasi. Tujuan? Fungsi teks laporan hasil observasi. Ya, ada lagi? Ya. Ya? Apa? Ya, baik. Jadi menurut kalian itu adalah hal-hal yang menurut kalian menarik yang kalian pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini bisa memberikan pengalaman baru untuk kalian. Sebelum kita tutup, Bapak akan memberikan tugas secara individu. Dengar dulu, jangan dibereskan dulu bukunya. Bapak akan memberikan tugas secara individu. Kalian akan membuat teks laporan hasil observasi dengan mengamati lingkungan rumah masing-masing. Ya, jadi Bapak ulangi, kalian akan mencoba untuk membuat atau menulis teks laporan hasil observasi dengan cara mengamati lingkungan rumahmu masing-masing. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk membahas sama-sama tugas kalian yang secara individu. Ingat individu sudah, bukan lagi tugas kelompok seperti sekarang. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan, yang mungkin belum hati kalian. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Karena tadi di awal kita berdoa, maka kita akhiri juga kegiatan pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa berguna tidak hanya pada saat ini, tapi juga untuk kita di masa yang akan datang. Tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna untuk orang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irwan, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak ya.
Begini Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita agendanya adalah percakapan pasca observasi Pak ya. Nggih. Nah, sebelum kita memulai untuk percakapan observasi ini, nantinya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nggih. Nah, pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi, gitu ya, mengevaluasi proses pembelajaran atau kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, baik, untuk langsung saja Pak ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak ini itu perasaan Bapak ketika pelaksanaan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Nggih. Terima kasih Pak Jai. Mungkin karena sekarang sudah tidak seperti dulu, yang namanya supervisi, kemudian ya pengamatan dari, kalau dulu kan Pak kita terbiasa kepala sekolah, kemudian pengawas itu rutin lah mungkin hadir ke sekolah untuk bergantian di supervisi guru-guru itu. Sekarang mungkin karena perubahan kebijakan, perubahan peraturan Bu ya, sekarang pengawas sudah tidak berhak lagi untuk masuk ke kelas melihat guru. Bahkan sekarang memang kelihatannya ditekankan seperti ini, mungkin kawan-kawan rekan sejawat, bahkan di RHK, di PMM itu ada kan istilahnya boleh kita kolaborasi dengan kawan untuk bergantian diobservasi oleh kawan sejawat. Baik, jadi begini Pak Jai, kalau perasaan ya itu tadi saya bilang, karena mungkin sudah lama, lumayan lama Bu atau Pak Jai, saya tidak pernah disupervisi, kemudian juga memang tidak pernah ada kawan yang mungkin mengamati dari belakang, karena ini kan itu tadi saya bilang, ketika kurikulum masih 2013, oke, mungkin kita masih bisa jalan itu. Tapi ketika kurikulum Merdeka ini memang jujur saja, ini pengalaman pertama Pak Jai, ketika kemarin menggunakan mungkin metode, strategi yang baru, pendekatan yang baru, model pembelajaran. Kalau model pembelajaran mungkin ya di kurikulum 2013 kita pakai itu. Tapi kalau yang metode atau apa kan memang hal-hal yang baru lah Pak Jai. Jadi memang awalnya ya pasti tegang, karena ini memang ya pertama tadi saya bilang, penyanyi aja mungkin kalau sudah lama tidak nyanyi kan tetap naik panggung, wah ini apalagi ada orang di belakangnya ngamati kan, video lagi Pak Jai. Kalau dulu kan tidak, biasanya pengawas ini kan hanya foto saja. Kalau sekarang kan Pak Jai kemarin kan video masalahnya itu. Jadi pasti tetap ada perasaan tegang, tapi mungkin karena ya wajar saja, semua manusia mungkin pasti akan mengalami itu. Tapi ketika sudah berjalan ya, sudah mulai bisa menguasai keadaan, ya alhamdulillah lah. Menurut saya mungkin ya 80-90% lah Pak Jai. Saya tidak berani bilang 100%. Pembelajaran sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Itu Pak Jai mungkin. Kalau pertanyaan tentang bagaimana perasaan setelah observasi. Baik, Pak. Terima kasih atas informasi yang disampaikan. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya untuk perasaannya sudah ini ya, sudah mungkin awalnya sedikit tegang gitu kan. Ya, sudah sampai betul jalan, Pak. ya sudah. Ya, sudah mulai lancar lah istilahnya. Baik Bapak, ini boleh diceritakan kembali Pak untuk area pengembangan gitu ya, area pengembangan terkait dengan proses pembelajaran Bapak kemarin, area pengembangan seperti apa yang Bapak laksanakan gitu ya, terkait dengan tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya seperti apa yang sudah Bapak laksanakan di kelas kemarin. Terima kasih Pak Jai. Mungkin kalau masalah saya bahas tentang langkah-langkah dulu Pak ya. Langkah-langkah itu kan mungkin karena kemarin itu ya jujur itu tadi saya bilang Bu, ini hal yang baru. Jadi memang mungkin ketika dulu kan namanya RPP, sekarang modul ajar. Walaupun jujur saja kalau saya lihat ya sama saja sebetulnya, hanya rubah nama kan. Di jalannya tetap ada RPP, ada bahan ajar, ada asesmen, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi yang mungkin hanya dirubah karena kemarin itu kan kita coba ya Pak Jaya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Pendekatannya dengan sosial dan emosionalnya. Masalah nanti itu akan terlihat bagaimana ya kita tidak tahu kan, karena diferensiasi ini pun saya pernah tanya sama Pak Supedi Bu, itu memang ya terlalu luas istilahnya itu, karena belum ada yang istilahnya pasti yang bagaimana diferensiasi itu. Jadi kemarin itu ketika coba langkah-langkahnya yang saya coba ya sesuai dengan ada yang di modul ajar Pak Jai. Saya coba pembukaan dulu, kemudian karena sekarang kesannya Merdeka Belajar itu selalu meminta kolaborasi, maka anak-anak saya bentuk berkelompok. Ketika selesai saya menyampaikan materi, mereka dibentuk berkelompok sesuai dengan yang sudah dipersiapkan di awalnya sebelum pertemuan ini, karena kita mencoba tadi Pak Jai ketika diferensiasi katanya harus menggunakan diagnostik awal dulu. Jadi kita coba itu
pengelompokan mereka sesuai dengan diagnostik yang kita lakukan. Apakah nanti itu akan efektif atau tidak, kan terlihat nanti ketika mereka diskusi kelompok. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan lagi apa. Nah, jadi setelah selesai mereka diskusi kelompok, sama kita tetap minta mereka presentasi atau maju mungkin beberapa orang dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu penguatan dari guru yang mengajar. Setelah penguatan, sebelum penutup atau asesmen, kita melaksanakan refleksi dulu. Saya tanya beberapa anak, mungkin saya tidak memaksa mereka untuk menjawab semua, tapi hanya beberapa anak yang mungkin saya minta untuk memberikan pendapatnya. Apa yang mereka alami hari ini, perasaan mereka bagaimana? Karena katanya kan sebetulnya refleksikan itu saja Pak Jai, ya kan, yang diminta itu sebetulnya kamu perasaanmu apa hari ini tentang pelajaran ini? Mungkin kalau kita tanya pelajaran saya menarik atau tidak, mungkin tidak mau jawab, istilahnya kan takut mungkin kan karena gurunya. Tapi mungkin kalau tanya yang kamu rasakan hari ini apa? Itu mungkin. Jadi kalau tentang langkah-langkah itu tadi Pak Jai. Nah, kalau area pengembangan sama mungkin dengan yang di praobservasi kemarin Pak Jai kita bahas. Saya hanya mengambil 2 area, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan, saya berharap anak-anak itu bisa nanti memilih struktur ataupun menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Karena materi saya tentang teks laporan hasil observasi, maka untuk pengetahuannya mereka menganalisis struktur teks laporan hasil observasi berdasarkan buku yang mereka baca ataupun yang mereka dengarkan. Ya, kalau mereka dengarkan mungkin berarti bukan dibaca berarti Pak Jaya. Mungkin lewat radio atau televisi. Kemudian yang kedua, mungkin yang kedua ini pada saat observasi kemarin belum bisa dinilai Pak Jai, karena saya mengambil yang keterampilan itu, mereka diharapkan bisa menulis rangkuman, kemudian menulis kata-kata yang ada dalam laporan teks observasi, kemudian tujuan akhirnya mereka bisa menulis salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Mungkin yang nanti digunakan kemarin sesuai dengan tugas penugasan yang saya berikan, itu mereka melaksanakannya di lingkungan rumahnya. Nah, itu mungkin saya beri waktu kemarin itu sekitar 2 minggu. Nah, mereka bisa mengumpulkan, baru mungkin saya akan tahu bagaimana posisi area pengembangan untuk yang keterampilan setelah mereka mengumpulkan tugasnya. Jadi tugasnya kemarin, karena tujuan akhirnya adalah menulis teks laporan hasil observasi, maka saya beri waktu mungkin sekitar 2 minggu. Mereka baru mengumpulkan tugas. Oke. Baik Bapak, tadi yang Bapak sampaikan adalah bagian area pengetahuan dan keterampilan gitu ya, Pak ya. Betul Pak. Nah, ketika dalam proses pembelajaran di kelas tadi, pas observasi kemarin, menurut Bapak sendiri, apakah area pengetahuan ataupun keterampilan yang Bapak lakukan di kelas, menurut Bapak sudah berhasil kah atau belum? Bagaimana Pak? Ya itu tadi Pak, mungkin kalau yang keterampilan saya tidak bisa bicara, yang keterampilan saya bisa bicara, tapi kalau misalnya dari area yang pengetahuan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sekitar 80-90% anak-anak sudah dibilang mahir tidak, tapi mungkin kalau memahami, iya. Karena memang tujuan awalnya, karena ketika mereka belajar tentang struktur, jadi mereka hanya diminta untuk bisa memahami. Bisa memahami dulu bagaimana struktur laporan teks hasil observasi. Berarti kan, karena namanya struktur, berarti dia harus bisa meruntut atau membuat sistematis teks laporan hasil observasi. Jadi kemarin, saya beri contoh dulu ke mereka. Pertama saya mungkin sampaikan dulu pakai menggunakan Salindia itu atau PowerPoint. Mereka baca dulu materinya, kemudian saya berikan contoh ke beberapa kelompok. Mereka baca, kemudian mengerjakan LKS atau LKPD yang sesuai dengan contoh yang saya berikan. Ya alhamdulillah memang dari sekitar 6 kelompok itu hanya mungkin 1 atau 2 kelompok yang masih kebingungan. Secara umum mereka bisa menuliskan teks laporan observasi strukturnya itu Pak. Tapi kalau yang runtut tadi, karena kita tuntutannya kan yang runtut tadi, yang sistematis tadi, itu tadi mungkin hanya sekitar 4 atau 3 kelompok. Yang lain mungkin masih perlu ini apa istilahnya pendampingan lagi lah, agar mereka bisa apakah dengan gurunya atau mungkin dengan kawan-kawan dari kelompok lain yang bisa untuk membahas agar mereka bisa memahami itu. Jadi mungkin itu Pak, kalau dari segi pengetahuan. Kalau yang keterampilan tadi saya bilang saya masih belum bisa menyampaikan karena memang masih menunggu tugas yang harus mereka kumpulkan.
Nggih. Dari yang Bapak sampaikan tadi, untuk kegiatan proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik gitu kan Nggih. Pak ya, sudah mencapai 80 Sampai 90%. Ya. Kemudian, Ini pendapat saya Pak ya. Ya karena Artinya saya sudah tidak tahu ini kan. Nggih. sedikit banyak kan sudah hampir sesuai gitu kan Pak Iya, ya. iya, Nah, berharapnya tadi kan Pak. Bapak tadi ada menyampaikan sedikit apa namanya kendala atau kekurangan gitu Pak ya. Nggih. Kalau boleh di ini kan tadi kan ada beberapa kelompok, ada 2 kelompok gitu Pak ya. Ya, ada kelompok yang mungkin sedikit kesulitan ketika mengerjakan Nggih. tugas secara kelompok. Kendala yang apa namanya tuh signifikan dari yang 2 kelompok tadi apa Pak? Boleh dijelaskan lebih Nggih. Pak yang mereka Nggih. alami? Baik Pak, jadi kan memang kita kan coba tadi diferensiasi tadi Pak ya. Jadi anak-anak itu memang sudah dikondisikan, dikelompokkan sesuai dengan asesmen diagnostik awal mereka. Nah, ketika sudah mulai dilaksanakan kegiatan pembelajaran secara kelompok ataupun diskusi secara kelompok, jujur saja Pak, mungkin Bapak juga sebenarnya sempat melihat ketika ada anak yang duduk berkelompok saja, dia tidak mau menghadap temannya. Jadi dia menghadap sendiri, dia buat mejanya atau kursinya itu menghadap sendiri, sementara teman-temannya berkelompok jadi sekelompok. Jadi saya terpaksa harus mendatangi anak itu, saya tanya, kelompokmu mana? Ini Pak kelompok saya. Loh, kenapa kamu tidak menghadap temanmu? Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, barulah dia mau untuk menghadap atau menggeserkan meja dan kursinya untuk menghadap sama-sama dengan temannya. Saya sudah punya apa istilahnya itu punya feeling nih, wah ini kayaknya nanti nih ketika kerja kelompok nanti anak ini akan sepertinya mungkin Bapak juga dengar kemarin ketika sebelum mereka mengerjakan tugas kelompok saya sudah sampaikan juga, jangan hanya titip nama di kelompok, ya kan, jangan hanya titip nama karena ini memang mohon maaf Bu ya familiar, tidak hanya di kelas yang saya laksanakan, mungkin di kelas lain, di sekolah lain pun juga sama. Kasus kita sama Pak Jai. Anak-anak mungkin Pak Jai tadi juga disampaikan tadi dengan Ibu tadi ketika bicara bahwa ada anak yang karena kita tidak tahu, mungkin 30 anak yang di kelas itu tidak semuanya mau ikut belajar. Nah, jadi anak yang itu memang ternyata memang ketika saya amati, saya keliling ketika mereka mengerjakan tugas kelompok, itu tadi Pak, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dia menulis, tapi yang dia tulis bukan tentang diskusi kelompoknya. Ada yang satu kelompok itu, satu orang itu tadi saya bilang menggambar saja kerjaannya Bu. Ya, jadi ini memang kendala yang mungkin apa ya istilahnya itu kita serba salah. Saya tidak tahu. Jujur saja Bu, sampai hari ini saya juga tidak punya solusi apa-apa. Ketika kita memaksa mereka pun bahasanya kita push, kita dorong. Ini kamu harus bisa mengerjakan atau bagaimana? Saya tidak tahu juga apakah itu memang keterbatasan kemampuan dia atau memang tadi mungkin kalau cerita Pak Jai tadi dia punya masalah atau bagaimana. Tapi syukurnya teman-temannya yang dalam satu kelompok masih bisa memaklumi. Yang sering jadi masalah itu kan terjadi debat, ya kan, terjadi debat ketika ada teman yang tidak mau menulis nama temannya satu kelompok karena dianggap tidak bekerja, tidak mau mengerjakan sama sekali. Nah, jadi saya berusaha ketika itu Pak Jai, walaupun mungkin memang belum maksimal, ada anak yang memang masih tetap tidak bisa bekerja dalam kelompok, mengerjakan tugas atau bagaimana. Padahal kita maunya yaitu tadi, karena sekarang tuntutannya adalah kolaborasi, mereka belajar untuk bekerja sama. Jadi memang itu yang saya katakan kenapa baru 80 sampai 90%, belum 100% khusus untuk tugas atau diskusi kelompok saja. Kalau individu kan kita tidak bisa pastikan, karena kalau asesmen kan istilahnya itu nanti penilaiannya di guru istilahnya itu. Tapi ketika diskusi kelompok itulah, ketika penilaian diskusi kelompok itulah sebetulnya memang pembelajaran yang berlangsung. Itu Pak. Baik Bapak, terima kasih atas yang disampaikan tadi sudah agak jelas gitu ya. Nah, cuman kita tadi kan sudah tak mengetahui bahwa ada 2 kelompok gitu ya mengalami kendala. Tadi, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sejauh pemantauan Bapak nih ketika Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, kira-kira kendala tersebut kenapa Pak bisa muncul seperti itu Pak nih Pak, menurut Bapak? Jadi memang Pak, 2 orang anak ini kan tidak hanya sekali ini. Saya kan sudah kita kan lumayan lama sudah bersekolah, mungkin hampir 3 atau 4 bulan. Jadi memang anak ini berdua ini memang dari awal ketika saya mengajar di kelas itu memang fokusnya kurang Pak. Fokusnya kurang dalam artian saya pernah coba ketika dia belajar dengan saya ajak dia maju maksudnya saya pindahkan tempat posisi duduknya, karena kalau dia memang mengambil posisi di belakang 2 orang ini. Yang satu tidak banyak suara, tapi itu tadi fokusnya tidak ada. Yang satu sibuk mengganggu temannya. Jadi kalau yang tidak banyak suaranya saya biarkan saja istilahnya itu tetap di situ posisi duduknya. Sementara yang agak ribut saya suruh dia untuk maju ke depan, duduknya itu
pas tepat berhadapan dengan saya. Nah, jadi ini yang jadi masalah tapi Pak. Eh, Ketika dia duduk di depan, dia tidak merubah sikapnya itu. Jadi dia tetap saja istilahnya itu dengan jati dirinya itu. Nah, jadi saya pikir ini bukan masalah posisi berarti. Saya sudah pernah tanya, kenapa kamu kalau yang ini Pak agak sulit untuk diajak berkomunikasi. Kalau yang satu ini yang memang yang agak pendiam ini. Tapi kalau yang mungkin yang lumayan aktif ini, saya sempat pernah tanya ngobrol-ngobrol ketika itu tadi ketika dia mengerjakan tugas kelompok, dia pernah saya pindah ke 3 kelompok yang berbeda dan sama saja. Bahkan mohon maaf, saya pernah uji coba Pak, dia satu kelompok dengan perempuan semua Bu. Ya saya mau lihat nih, kan mohon maaf ini biasanya perempuan agak bawel kan, kalau temannya nggak ngerjakan ribut kan dia kan. Ya saya biarkan dia di satu kelompok dengan temannya yang perempuan. Saya mau lihat dia bagaimana. Ternyata tidak, tetap sama saja. Jadi memang dia sepertinya apa, ngeyel aja, jadi cuek aja. Mau dimarahi sama temannya, mau nggak ditulis temannya dalam satu ini. Jadi saya bilang, kamu sekolah sepertinya nothing tulus. Saya bilang nggak ada apa sih, kan tidak ada beban. Iya, tidak ada beban sama sekali. Saya bilang, ya saya memang begini Pak, katanya lah. Terus kamu sekolah buat apa? Saya bilang, kan saya pernah tanyakan itu ke dia. Ya dia bilang, ya itu tadi Pak, saya memang cuma mau ketemu teman, saya memang cuma mau bermain. Jadi kita bingung Bu. Setelah itu saya bilang gitu. Tapi setidaknya saya bilang, saya sampaikan ketika itu, karena saya tidak punya solusi apa-apa Pak, jadi saya hanya sampaikan, setidaknya kamu jangan ganggu temanmu ketika mengerjakan tugas, mengerjakan diskusi kelompok. Kalau kamu memang tidak minta bicara, kamu diam, saya bilang. Ketika kamu tidak diminta untuk berdiskusi, kamu diam saja. Tapi kalau kamu diminta pendapatmu, silakan sampaikan, saya bilang. Nah, ketika saya mulai menyampaikan seperti itu, Pak Jai, dia mulai berubah. Mulai berubah, saya tidak berharap banyak Pak Jai. Saya hanya berharap ketika diskusi kelompok seperti itu, yang ini tidak mengganggu temannya. Dia mulai berubah, dia mulai mau mengikuti saran saya agar kalau dia tidak diminta bicara, dia diam ketika diskusi kelompok. Tapi ketika dia diminta bicara, minimal mohon maaf, walaupun mungkin pendapatnya ngawur ke sana kemari, dia masih bisa mau bicara. Karena saya bilang nanti akan jadi penilaian saya. Kalau kamu hanya diam saja juga. Nah, yang saya masih belum bisa atasi itu yang satu, yang pendiam itu Pak. Yang memang tidak bisa menyampaikan pendapat, diminta bicara juga sulit. Maju misalnya disuruh mewakili kelompoknya juga dia tidak mau, malu katanya. Tapi cerita temannya kalau tidak ada gurunya, dia yang paling sering jungkir balik di depan kelas itu. jadi tidak jelas juga ini kalau dia bilang malu ketika maju untuk bacakan presentasi atau apa itu. Tapi kalau cerita temannya kalau tidak ada gurunya, dia yang jungkir balik depan kelas nih, anaknya itu. Jadi apakah malu karena gurunya atau apa, saya tidak tahu tuh. Mungkin kita perlu penelitian lebih lanjut tuh tentang yang itu. Begitu Pak Jai, mungkin untuk yang ini. Baik Bapak, terima kasih atas informasi tadi yang disampaikan. Jadi terkait dengan kendala yang dialami oleh siswa tadi ya, yang satu kelompok tadi. Nah, apakah sudah Bapak pernah mencoba atau melakukan rencana tertentu gitu Pak ya terkait dengan kendala yang dialami oleh siswa tadi? Maksud saya seperti ini, apakah sudah pernah mencoba untuk menjembatani untuk cara belajar mereka, gaya belajar mereka gitu kan sudah kita ketahui bersama kan ada dengan cara gaya belajar visual gitu kan ya, auditori ataupun kinestetik. Nah, untuk yang anak tadi yang Bapak sampaikan, apakah Bapak sebelumnya sudah pernah melakukan tes, maksudnya tuh mendiagnosa gitu Pak gaya belajar mereka atau gimana? Kalau diagnosa secara formal mungkin tidak Pak, saya hanya seperti yang saya bilang tadi, ambil awal itu saja kan. Tapi saya pernah coba, karena saya lihat, mohon maaf ini kan dia banyak ngomong nih. Dia banyak ngomong, dia banyak apa, jadi sering saya suruh ketika dia maju presentasi, dia maju kelompoknya itu dia. Untuk maju, untuk apa, membacakan saja. Untuk membacakan atau bagaimana. Tapi tetap saja Pak, ketika dia bacakan saja, sesuai saja dia bacakan. Tapi tetap dengan gayanya itu kan, ya dengan gayanya yang memang, ya mungkin agak selengean atau bagaimana. Tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Yang penting dia masih mau maju, dibandingkan dengan tadi yang saya bilang pendiam tadi kan, yang itu masih mau maju, masih mau membacakan. Tapi memang tadi kalau memang yang mendiagnosa yang sampai saya kejar dia, itu hanya kepada masalah ketika tugas kelompok saja Pak. Tugas kelompok sudah ada mulai perubahan, saya lihat sudah mulai perubahan, walaupun memang terlihat lagi ketika yang terakhir kita ketemu kemarin itu, ya dia memang kebiasaannya begitu Pak. Temannya satu kelompok di sini, dia akan mengalihkan duduknya itu sendiri dia akan menghadap ke dinding lah, menghadap ke tempat yang lain, menghadap ke kelompok lain. Jadi saya juga bingung.
dia sudah mulai berubah untuk masalah itu tadi saya bilang ketika kerja kelompok dia mulai mau aktif, dia mulai bisa menjaga diri. Kalau misalnya tidak diminta temannya berpendapat dia diam, kalau tidak dia akan ngomong sendiri Bu. Dia akan bicara terus, dia mau ngobrol, mau ngajak temannya bicara atau bagaimana. Padahal ketika pelajaran berlangsung, pelajaran tidak berdiskusi kelompok, dia banyak diam sebetulnya. Iya, dia banyak diam saja sebetulnya. Tapi ketika sudah diskusi kelompok, saya tidak tahu apakah dia mungkin cari perhatian atau bagaimana. Jadi memang kalau diagnosa yang secara formal memang tidak Pak. Tapi kalau memang saya amati, ya itu tadi, saya hanya sering ajak dia ngobrol. Saya tanya, kamu kenapa? Kalau misalnya begini, ya dia memang dia sampaikan dia tidak pernah cerita tentang mungkin dia punya masalah apa tidak. Dia selalu bilang nih, beginilah saya. Ya dia selalu bilang gitu, beginilah saya. Itu saja Pak. Jadi saya bingung juga ini bagaimana ya merubah namanya sifat tingkah laku ini kan agak rumit ini. Nah itu karakter itu Bu. Gitu. Baik Bapak, alhamdulillah ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi kan secara tidak langsung Bapak sudah melakukan apa namanya untuk memfasilitasi gaya belajar mereka, meskipun seperti yang Bapak sampaikan tadi kan tidak secara formal gitu ya. Belum secara terarah. Iya, gitu, terarah. Ya. Iya, Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, mungkin mohon maafnya Bapak kan sudah tahu nih ibaratnya untuk proses kegiatan pembelajaran pada hari ini kan mungkin ada sedikit kendala nih. Nah, bagaimana untuk proses pembelajaran berikutnya kan biar istilahnya apa untuk proses pembelajaran berikutnya kan biar siswa tadi merasa nyaman kan dalam proses pembelajarannya, artinya kan semua bisa terlibatkan gitu Kak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri prosesnya ke depannya maksudnya tujuannya adalah agar pembelajaran berikutnya itu bisa lebih baik lagi daripada pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kira-kira langkah seperti apa nanti yang akan coba ini Bapak lakukan nanti untuk perbaikan pembelajaran berikutnya ini? Ya mungkin Pak kalau perbaikannya sesuai dengan mungkin masalah yang saya hadapi pada kegiatan pembelajaran kemarin, karena itu masalahnya tentang adalah anak-anak yang diskusi kelompok. Jadi mungkin nanti saya akan coba, ya kita akan belajar Bu ya. Jadi mungkin kita akan coba lihat, saya akan coba buka referensinya lagi, bagaimana mungkin membentuk kelompok yang lebih baik, bagaimana agar misalnya mohon maaf diskusi kelompok itu memang betul-betul berjalan dengan baik. Karena kan kita juga punya banyak metode, punya banyak strategi atau mungkin pendekatan bagaimana caranya agar misalnya kejadian yang kemarin terjadi, yang terjadi kemarin ketika observasi kemarin itu Pak, tidak terulang. Walaupun mungkin nanti tetap terulang, tapi tidak sefatal yang kemarin. Sampai yang saya bilang tadi, dia masih duduk saja tidak berhadapan dengan temannya kan, istilahnya itu seperti kesannya kan dia tidak tahu itu bahwa aturannya harus seperti itu. Nah itu mungkin yang tadi saya bilang tadi, saya mungkin harus belajar lagi, mencari lebih banyak referensi lagi, bagaimana mengatasi hal yang seperti itu. Karena kalau misalnya saya hanya mikir, misalnya dengan logika saya mungkin tidak sambung Pak sudah. Saya bingung sudah kan istilahnya kan. Jadi mungkin saya perlu banyak belajar lagi, buka referensi. Mungkin siapa tahu di PMM juga ada. Mungkin ya itu tadi saya bilang ini kan bukan masalah kita sendiri Pak. Ya kan di sekolah lain mungkin lebih banyak. Mungkin ada saja teman-teman guru yang lain sudah menemukan solusi masalah itu yang mau dia bagi di PMM ataupun mungkin di mana saja yang bisa kita pelajari, khususnya mungkin saya yang nanti kita coba terapkan itu. Mungkin kita tidak tahu Pak ya, namanya berbeda anak, berbeda tempat, berbeda budaya, apakah nanti yang disampaikan oleh kawan yang nanti misalnya bisa saya baca di PMM itu, karena saya pernah baca memang bagaimana cara membentuk kelompok yang baik itu saya pernah baca di PMM itu, cuma tetap memang itu waktu itu belum spesifik. Jadi saya mau cari lagi memang. Jadi itu pernah dia bahas, tapi dia bilang, dia katakan begini, penulis itu terakhir itu dia katakan bahwa ini tidak menutup kemungkinan tidak berhasil di sekolah Bapak Ibu. Karena setiap karakteristik anak akan berbeda katanya. Karakteristik sekolah tetap akan berbeda. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba katanya. Silahkan Bapak Ibu coba metode yang sudah atau strategi yang coba saya terapkan katanya di sekolah saya, di kelas saya. Siapa tahu nanti itu bisa bermanfaat. Kalaupun katanya tidak 100%, setidaknya ada perubahan yang dibawa. Jadi mungkin itu Pak yang akan coba saya lakukan. Saya harus belajar lagi, mungkin bahasanya lebih banyak baca lagi, lebih banyak cari tahu apa solusi untuk masalah yang seperti itu. Begitu mungkin Pak. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Jadi Bapak tadi kan sudah tahu gitu ya sedikit banyak kan permasalahan yang dialami oleh siswa, kemudian
sudah mengetahui juga mungkin nanti beberapa solusi gitu yang Iya. perlu dilakukan. Nah, kira-kira nih Pak, terkait dengan proses pembelajaran tadi, Iya. pembelajaran di kelas, kapan Bapak rencana mau memperlakukan pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya, tentunya kaitan dengan istilahnya berorientasinya untuk demi kenyamanan belajar siswa tadi Pak. Iya. Kira-kira kapan Bapak mau mencoba menerapkan proses Eh, pembelajaran seperti itu? Gitu tadi Pak, karena posisinya mungkin sekarang saya masih harus lebih banyak belajar lagi, saya lebih banyak cari tahu lagi. Mungkin posisi tepat waktunya saya tidak bisa sampaikan, tapi setidaknya setelah kemarin kita observasi itu, saya banyak dapat pengalaman. Oh ya, berarti ada beberapa hal yang harus saya benahi, ada beberapa hal yang harus saya perbaiki, baik itu mungkin dari modul ajar, di pembelajarannya, dari kegiatan belajar mengajarnya. Nah, jadi mungkin saya tidak bisa pastikan kapan, tetapi ini mengalir Pak, maksudnya dalam artian saya akan coba setiap ketika saya masuk kelas akan ada perubahan-perubahan yang mungkin saya sesuaikan agar ya itu tadi tujuan ketika kita belajar itu bisa tercapai, karena memang sekarang permintaannya itu kan Bu ya, student center katanya kan, ya kan, terpusat pada murid dan kemudian pelajarannya menyenangkan. Nah, ini yang kalau yang mungkin terpusat pada murid tidak jadi masalah, saya pikir dari K13 dulu kita juga sudah terbiasa bermurid, tapi yang menyenangkan ini yang mungkin ya saya lupa dulu ada guru siapa ya, rasanya guru saya atau bukan orang MGM atau apa, orang PPMP dulu, masih LPMP namanya, dia namanya yang dulu Paikam Gembrot itu kan, ada yang apa Paikam Gembrot, saya lupa ya, Paikam Gembrot itu kan, itu juga kan gembira dan katanya berbobot katanya kan, Gembrot, saya ingat Gembrotnya saja itu. Nah, jadi ini yang memang mungkin menyulitkan ya kita ini Pak, menyenangkan itu mungkin misalnya, karena apalagi kan anak-anak ini kan ada nggak senang sama gurunya lalu benci dengan pelajarannya. Nah, itu yang mungkin jadi kendala. Tapi itu tadi saya bilang ya, kita kan jangan putus asa, kita tetap harus belajar bagaimana caranya agar bisa anak-anak ini ya belajar yang menyenangkan. Jadi saya tidak bisa berikan waktu mungkin Pak Jai yang secara pasti, tapi bertahap saya akan berusaha untuk di semester ini memperbaiki ya mungkin kekurangan-kekurangan yang kita bahas bersama ketika observasi kemarin. Oke. Baik Bapak, terima kasih terkait yang disampaikan tadi. Jadi Bapak nanti kan berusaha untuk ini ya, memperbaiki proses pembelajaran. Ya, artinya betul, kan Pak. semuanya kan perlu tahapan, Ya, perlu tahapan, perlu nggih. proses segala macam. Yang penting Nggih. orientasinya adalah Pak, untuk ini memenuhi kebutuhan murid, Kebutuhan gitu ya, murid, atau berpusat nggih. pada murid seperti Ya, yang Bapak betul sampaikan Pak. tadi. Nggih. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan atau sudah yang Bapak Iya. rancang untuk kedepannya nanti bisa segera terrealisasikan. Nggih. Karena kita ketahui bersama bahwasanya sesuatu hal yang baik sifatnya harus disegerakan gitu kan Ya, Pak, betul Pak. Ya, tentunya ini bukan PR khusus buat Bapak saja, Betul. tapi PR buat kita bersama Ya, juga. betul Pak. Saya terus terang juga sambil belajar juga nih dari Bapak. Nggih. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama Tuhan.